Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, kamu berdiri di tengah gurun tandus. Panas matahari membakar kulit. Di depanmu, ada 1.000 pasukan elit dengan baju besi lengkap, kuda perang terbaik, dan pedang yang haus darah. Sementara kamu hanya punya 300-an orang teman. Sebagian besar berjalan kaki, senjata seadanya. Secara logika, ini adalah misi bunuh diri. Tapi, sejarah mencatat sesuatu yang lain. Hari itu, di Lembah Badar, logika manusia dipatahkan oleh kekuatan langit. Ini bukan sekedar perang. Ini adalah hari di mana yang mustahil menjadi nyata. Selamat datang di kisah paling epik dalam sejarah Islam, Perang Badar. Semua bermula dari sebuah kabar. Kafir Quraisy di Mekah telah lama menindas kaum muslimin, merampas harta mereka saat hijrah. Lalu terdengar kabar, Abu Sufyan memimpin kabilah dagang besar yang membawa harta melimpah. Harta yang sebenarnya adalah hak kaum muhajirin yang dirampas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ini sebagai kesempatan untuk mengambil kembali hak mereka. Namun Abu Sufyan cerdik, dia mengirim pesan darurat ke Mekah. Mendengar itu, Mekah mendidih. Abu Jahal, pemimpin yang paling sombong, tidak hanya ingin menyelamatkan kabilah dagang, dia ingin perang. Dia membawa 1.000 pasukan terbaik. Tujuannya satu, menghapus umat Islam dari muka bumi selamanya. Jumat, 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah. Kedua pasukan tiba di Badar. Posisi muslimin awalnya kurang menguntungkan. Tapi lihatlah bagaimana Allah mengatur skenarionya. Seorang sahabat, Hubab bin Al-Munzir, dengan cerdas menyarankan untuk menguasai sumber air. Strategi jenius yang mematikan logistik musuh. Malam itu, hujan turun deras. Bagi Quraisy, hujan itu menyulitkan pergerakan mereka. Tapi bagi muslimin, itu adalah rahmat. Pasir yang gembur menjadi padat, mudah dipijak. Jiwa mereka tenang. Sementara pasukan tidur, ada satu orang yang tidak tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terus berdoa, mengangkat tangan tinggi-tinggi hingga selendangnya terjatuh. Menangis memohon, "Ya Allah, jika kelompok kecil ini binasa, maka tak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi." Pagi hari tiba. Tradisi perang Arab dimulai dengan mubarizun, duel 1 lawan 1. 3 raksasa Quraisy maju, Utbah, Syaibah, dan Walid. Mereka menantang dengan sombong. Dari barisan muslimin bangkitlah 3 singa Allah. Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Haris. Tanpa banyak bicara, zing, pedang beradu. Hamzah dan Ali dengan cepat menumbangkan lawan mereka. Kilatan pedang Ali tak tertandingi. Ini adalah first blood yang meruntuhkan mental pasukan Quraisy. Mereka sadar pasukan kecil ini berbeda. Perang pecah. 313 melawan 1.000. Debu beterbangan menutupi matahari. Suara besi beradu memekakkan telinga. Di tengah kekacauan, Rasulullah mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke arah musuh sambil berseru, "Hancurlah wajah-wajah itu." Dan saat itulah keajaiban terjadi. Banyak riwayat menyebutkan para sahabat melihat sosok-sosok putih yang ikut bertempur. Malaikat Jibril dan ribuan malaikat turun. Suara cambuk terdengar dari langit. Kepala musuh berjatuhan bahkan sebelum pedang sahabat menyentuhnya. Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, akhirnya tewas. Barisan Quraisy hancur lebur. Mereka lari ketakutan bukan hanya karena pedang manusia, tapi karena teror yang Allah tanamkan di hati mereka. 70 tokoh Quraisy tewas. 70 lainnya ditawan. Kemenangan mutlak bagi kaum muslimin. Perang Badar mengajarkan kita satu hal penting. Kuantitas tidak berarti apa-apa di hadapan kualitas iman. Mungkin hari ini kamu sedang menghadapi perang Badarmu sendiri. Masalah yang terlihat raksasa, utang yang menumpuk, atau mimpi yang terlihat mustahil. Ingatlah kisah ini. Jika Allah bersamamu, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Yang perlu kamu lakukan adalah persiapkan diri, atur strategi, dan berdoa sampai langit bergetar.
Jika kisah ini membakar semangatmu, jangan biarkan padam di sini. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena di video selanjutnya kita akan membahas kisah lainnya. Tulis di kolom komentar, Badar, jika kamu menonton sampai detik ini. Saya Hikayat Dakwah, sampai jumpa di kisah epik selanjutnya. Wassalamualaikum.